you. Nah, jadi metode yang bisa kita gunakan untuk mencari integrasi numerik itu ada 4, kaidah segi 4, trapezoida, titik tengah, dan juga integrasi Simpson. Nah, kita akan bahas 2 yang pertama. Nah, sebenarnya gampang kalau 2 yang pertama. Kenapa? Karena mereka formulasi akhirnya tuh sama. Jadi ya kalau udah bisa segi 4 pasti trapezoidanya juga gampang. Cuman bedanya apa mereka? Mereka itu hanya di beda saat penggambaran partisi aja. Nah, kita bahas dulu yang kaidah segi 4 ya. Nah, jadi kita mau cari integral atau dari fungsi fx dari batas bawah A sampai B. Artinya apa? Berarti kita mau mencari total luas daerah persegi panjang yang terbentuk di bawah kurva fx. Jadi pada nilai X mulai dari A sampai B. Nah, tentunya caranya adalah ini kan misalnya kurvanya fx ini batasnya A sampai B. Nah, kalau di integral tentu ini dan kaidah segi 4, jadi daerahnya itu kita bagi dia menjadi beberapa partisi segi 4 persegi panjang ya. Jadi kita bagi-bagi dia menjadi beberapa partisi. Nah, seberapa lebar tiap partisi ini itu adalah hak kita. Jadi dari x0 ke x1 itu adalah hak. Nah, itu atau disebut dengan delta xi. Nah, jadi nanti kita akan bagi beberapa partisi, kemudian nanti kita hitung. Kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Nah, seberapa banyak? Kalau mau hitung berapa banyak, terkadang kita menetapkan haknya, terus mau berapa partisi. Nah, itu seberapa banyak partisinya itu dinotasikan dengan N. Dan itu banyaknya partisi yang akan kita bagi. Jadi, daerah di bawah kurva fx dari A sampai B mau kita bagi jadi misalnya 100 partisi. Maka kalau 100 partisi artinya haknya berapa? Atau terkadang haknya yang kita tahu berarti mau dibagi jadi berapa partisi. Nah, mungkin bisa langsung lihat formulasinya. Ini adalah penurunan rumusnya. Kalian bisa baca nanti. Saya mau langsung ke formulasi akhirnya yang di dalam kotak ini. Jadi formulasi untuk kaidah segi 4 itu jika ditulis itu adalah sebagai berikut, yaitu H dibagi 2, di mana H ini adalah step size-nya. Kemudian nanti dikali dengan nilai F saat titik awalnya atau batas bawahnya, ditambah 2 dikali dengan jumlah mulai dari F. Misalnya A ini adalah X0, berarti mulai dari X1 sampai nanti Xn-1. Nah, karena si B ini akan menjadi titik akhir kita atau dikenal dengan Xn. Jadi A-nya kita misalkan adalah X0, titik awal kita. D-nya karena dia menjadi batas atas, dia menjadi Xn atau X terakhir kita. Nah, jadi untuk N yang tadi berapa mau dibagi partisinya itu adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan mau seberapa lebar nih step size kita atau hak kita. Mau seberapa lebar delta X kita itu adalah hak. Nah, nanti akan menghasilkan berapa nilai N. Gitu ya. Nah, saya bahas dulu kaidah trapezoida. Ini sama, cuman bedanya nih, kalau tadi bentuknya adalah persegi, ini bentuknya trapesium, makanya namanya trapezoida. Nah, seperti ini cara mempartisinya kalau digambarkan, tapi sesungguhnya formulasi akhirnya sama. Nih, kalian lihat ya, sama. H/2 dikali F saat nilai batas bawah, terus ditambah 2 dikali jumlah dari nilai F-nya, dari X1 sampai Xn-1, yaitu sampai X sebelum X akhir, kemudian ditambah dengan F saat titik akhirnya atau batas atasnya. Sama, jadi ya formulasinya sama.
Kalau galatnya, penurunan galatnya juga kalian bisa lihat ini. Saya tidak fokus ke sini, tapi jangan dilupa kalau ini ya, H-nya itu adalah B dikurang A dibagi N. Nah, ini jangan dilupa. Oke, kemudian kita akan masuk ke contoh. Nih, ini adalah contohnya, ada fungsi fx-nya adalah 1/x dikurang e pangkat x plus cos x. Batas bawahnya atau A-nya adalah 1, yang menjadi x0-nya juga, dan batas atasnya atau B atau xn itu adalah 2. Nah, kita tentukan nilai eksaknya menggunakan metode analitik. Nah, berarti dicari secara manual integral dari fungsi ini. Kemudian yang kedua, tentukan nilai hampirannya menggunakan kaidah segi 4 dengan H 0,1, sedangkan nomor 3, kaidah trapezoida karena sama, saya bedakan aja H-nya. H-nya 0,2, lebih besar dari H yang sebelumnya. Seperti apa cara pengerjaannya? Ini untuk nomor 1. Nah, integral dari 1/x kan ln x ya. Oke, ln x, terus integral dari e pangkat x adalah e pangkat x juga. Kalau cos x, integralnya adalah sin x. Nah, kemudian sudah dapat integralnya, karena ini integral tentu, maka jangan lupa kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawahnya. Pertama, kita hitung dulu batas atasnya. Jadi kita substitusi nilai 2-nya, ln 2 dikurang e pangkat 2 ditambah sin 2, kemudian dikurang dengan hasil integralnya di x sama dengan 1. Nah, kemudian boleh pakai Excel, boleh pakai kalkulator, boleh. Diperolehlah, coba dicek benar nggak ya, jangan-jangan saya salah hitung waktu itu, benar nggak nih, min 3,9098. Ada yang bisa bantu cek, mungkin di Excel tinggal dimasukin aja rumusnya ya. Benar nggak nih? Kira-kira. Mat, benar nggak Mat? Hitungannya nih Mat. Nanti saya salah pula, menyesatkan lagi nanti. Coba Mat, hitung di Excel Mat. Nah, betul. Shiva, benar nggak nih hitungan saya, Shiva? Coba dicek benar nggak. Ya, coba hitung Excel-nya. Benar ya? Benar nggak min 3,9098 ya hasil dari ini? Benar kok, Bu. Benar ya? Oke. Sip. Thank you, Lin. Oke. Oke. Kira-kira kalau yang nomor 1 ini ada yang mau ditanya nggak? Nah, sebenarnya kalau ini kalau mencari integral secara eksak itu ya kita buka lagi aja apa namanya, integral dari fungsi-fungsi ya. Mungkin diingat-ingat lagi. Oke, nah kemudian kita coba mencarinya berdasarkan kaidah segi 4 untuk nomor 2. Nah, ini fungsi kita tadi 1/x dikurang e pangkat x plus cos x, batas bawahnya itu A, 1, batas atasnya B, 2, H-nya kan diminta 0,1.
Maka dari informasi yang ada, kita bisa menentukan berapa N-nya. Nah, cara menentukan N-nya tadi B, batas atas, dikurang batas bawah, dibagi dengan step size-nya. Berarti 2 dikurang 1 per 0,1, dapatlah 10. Artinya apa 10? Oh, daerah persegi panjang di bawah kurva fungsi ini, mulai dari A-nya 1 sampai 2, itu kita bagi menjadi 10 persegi panjang. Gitu. Ada 10. Kemudian, oke, berakhir di I sama dengan 0. Kita bisa membentuk apa namanya? Kalau disubstitusikan ke rumus kan bentuknya jadi kayak gini ya, kan H per 0, H-nya 0,1, H per 0 lagi, H per 2, sorry, 0,1 dibagi 2, terus dikali F0-nya, ditambah 2 kali F-nya mulai dari 1 sampai 9, terus ditambah F10. Nah, kita bisa membentuk tabel yang isi-isinya adalah I kita, itu mulai dari 0 sampai 10 nanti kan ya. Kenapa sampai 10? Karena N kita 10. Nah, jadi mulai dari 0 sampai 10, terus XI-nya, terus FXI-nya. Nah, I-nya berarti mulai bergerak dari 0. 0 artinya X0, yaitu mulai dari 1, nanti X1-nya itu diupdate berarti ya ditambah 0,1 dan seterusnya sama kayak kita cari turunan kemarin sampai nanti pasti di I sama dengan 10 yaitu X10 hasilnya pasti sama dengan 2. Kalau misalnya bukan 2, bukan batas atas kita, coba cek lagi mungkin ada yang salah. Entah kita salah hitung N-nya mungkin jadinya tidak sesuai dengan batas atas kita. Kalau sudah terpenuhi I-nya tuh konsisten atau sesuai dengan batas batas atasnya dan batas bawahnya udah sesuai juga, maka kita tinggal menghitung nilai fungsinya di masing-masing titik ini, masing-masing nilainya. Tinggal substitusi aja berarti masing-masingnya ke fungsi ya. Udah dapet semua, nah tinggal ya kita masukkan ke rumus yang tadi. 0,1 bagi 2 dikali F1-nya udah dapat dari tabel, tinggal panggil. Terus ditambah 2 dikali, nah dijumlahkan dulu ya, baru dikali 2. Oke, bukan 2 kali F1 1,1 ditambah 2, itu boleh juga sih, cuman biar gampangnya tinggal ditotalkan saja atau mungkin kalau di Excel-nya di sum ya. Sum di drag aja atau di apa? Di blok dari yang 1,1 sampai 1,9 ditambah F2-nya. Udah dapat, terus dikali deh sama H per 2-nya. Udah dapat. Sampai sini ada yang mau ditanya atau perlu dipraktekkan di Excel atau udah bisa lah ya? Bu, izin bertanya. Kenapa, Lin? Bu, saya masih bingung tentang koefisien itu ya. Oh, oke. Koefisien yang mana, Lin? Ya koefisiennya itu Bu, yang yang iterasi ke 0 itu 1, terus yang iterasi selanjutnya itu 2 sampai iterasi terakhir itu kembali ke 1. Oke, kita bahas di Excel aja mungkin ya, biar lebih enak. Saya ke Excel-nya. Oke.
Oke. Oke, jadi ini kan soalnya ya. Jadi kita berarti Linda nanya yang nomor 2 kan maksudnya ya, Lin? Ya, Bu, saya tanyanya yang koefisiennya aja. Koefisien mana ya, Lin? Daddy, Eh? Ibon, aku pocket. Koefisien yang 2 pocket. kah? Mommy pocket. Jangan ditutup deh, nanti mati zoom-nya deh. Yeah, Iya, sebentar. Ada. Mommy. Iya. Apa sayang sebentar? Pocket. Mungkin. Yes, pocket. Maaf ya, sebentar. Nih, pumpkin. Nih. Wow. Koefisien yang mana ya, Lin? Koefisien yang di tabel itu loh, Bu, kan ada Oke, sebentar saya stop share. fx, terus sampingnya kan koefisien. Ini, Lin? Nah, ini iya, Bu, yang kan koefisiennya diambil dari itu rumus. Ini ya. Oh. Gitu, Lin? Bukan, Bu. Mungkin di kolom yang keempat, Bu. Yang di penjelasan ibunya yang di video ada itu, Bu. Koefisien. Oh, oke. Oh, itu maksudnya ya. Oke. Itu adalah sebenarnya untuk membantu aja kan. Kalau kalian lihat di rumusnya, apa namanya? Ini kan koefisiennya 1 ya. Si F0 ini. Koefisien tuh yang di depannya. Ya, 1. Ini kan ada 1 ya. Cuman kan kalau 1 nggak ditulis 1. Terus ini kan 2. Koefisien untuk F1 2. Koefisien untuk F2 2 juga. Sampai FI-nya tuh dari 1 sampai 9 mereka koefisiennya 2. Nah, jadi nanti mungkin bisa ditambahin di sini itu ininya 1, ini 2 sampai nanti pas di F10 kan 1 lagi nih Iya. koefisiennya. Nah, jadi itu 1 gitu. Berarti koefisien itu tetap ya, Bu? Koefisien iya tetap. 1 terus 1, 2 sampai akhir 1. Sampai, ya, betul. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Saya lupa di video saya ada cara ngerjainnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita coba di Excel-nya seperti kayak tadi ya, pakai koefisien. Oke, nah ini kita mau cari H-nya, kita dapat A-nya sama dengan adalah 1, B-nya adalah 2, H-nya adalah 0,1, terus berarti M-nya adalah sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi H. Kita dapat 10, artinya dibagi jadi 10 ya. Oke, berarti ini adalah I-nya. Oke, I-nya itu bergerak dari 0, 1, sampai 10. XI-nya, oke, XI-nya berarti itu pada saat 0 adalah 1, pada saat X1 berarti adalah ini ditambah
Oke, kemudian sampai 2. Terus fx-nya berarti saya nggak hafal fungsinya. Berapa? Oh. Sama dengan 1 per x. 1 per ini dikurang eksponensial dari ini x ditambah cos dari ini terus tinggal di klik 2 kali aja. Nah, terus karena kita mau masukkan ke rumus ini ya, jadi kan kita harus punya F0-nya dikali 1, ini koefisien. Ininya 1, ininya 2, yang lainnya juga 2, sampai bawah sini, terus ininya 1 lagi. Nah, ini berarti koefisien dikali FI. Terus ini kan kita kalau dilihat rumus kan totalnya ya, total dari F0 ditambah 2 dari sigma ini ditambah Fn. Nah, ini maksudnya koefisien dari dikali Fi itu adalah bagian dari yang si rumus di dalam ini. Kalau misalnya kalian ada cara lain, tapi intinya adalah untuk memasukin satu-satu, misalnya kalian nanti F0 dikali 2 ditambah total ini juga boleh, karena sesungguhnya itu kan sama aja ya. Boleh kayak gitu juga. Nah, terus berarti tinggal kita substitusikan aja nilai turunannya. Nilai turunan kan, nilai integralnya. Berarti sama dengan, jangan lupa H dibagi 2 ya. H per 2 dikali dengan sum kita tadi. Samakah hasilnya? Sama, Bu. Oke, alhamdulillah sama. Iya, sama ya. Tinggal kalau mau bandingin dengan aslinya atau menilai errornya, nilai eksaknya lagi yang kita bandingkan dengan biaya cari selisihnya. Gitu. Kalau nanti H-nya 0,2, nah berarti ya tidak sebanyak ini kan ya N-nya. Karena kalau misalnya H-nya 0,2, misalnya H-nya 0,2, berarti kan jadinya N-nya adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi sama H-nya 0,2. Nah, cuma 5. Kalau tadi sampai 10, nah ini I-nya sampai 5. Gitu. Saja sih bedanya. Jadi jadi dari 0. Oke, 0, 1, 2, sampai 5 aja. Terus berarti I-nya 1. Tambah H-nya. H-nya nggak saya kasih. Oke, nah tinggal dimasukkan ke nilai fungsinya. Kenapa adik? Itu jedot ya? Sakit. Dikurang eksponen ya? Eksponen dari X. Saya kebalik. Oh benar. Cos dari ini. 4 per
harus dikebawahin. Nah, kalau ini berarti koefisiennya ya 1, ini 2, ini 2, 2, 2 juga, dan ini 1. Tinggal dikali. Gitu. Sama dengan min 3,923,098. Nah, lebih kurang kayak gitu cara pengerjaannya. Tentunya hasil yang saya dapat kok agak berbeda ini. Yang benar yang mana? Kayaknya pas saya jumlah ya. Yang benar yang di materi atau Excel saya ya? Kalau saya di Excel min 3,92, di modul itu min 4,65. Mungkin yang di modul kali ya salah entry bisa jadi. Nanti dicoret aja di file kalian yang mana yang benar. Tapi kayaknya sih yang di Excel yang benar ya. Mungkin pas di ini saya ngejumlahnya agak salah. Oke. Yang penting kalian paham cara pengerjaannya. Nah, itu kan kalau bergerak dari fungsi ya, kalau berupa titik-titik ya sesungguhnya ya sama-sama aja dengan apa namanya? Dengan yang di Excel. Kalau kita lihat yang di latihan itu kan ada yang bentuknya titik-titik data aja kayak tugas kita di turunan numerik kemarin. Maka kalau kayak gini cari integralnya ya batas bawahnya adalah 1,8, batas atasnya adalah 2,2 gitu. Nah, dari sini kan kalau kita lihat udah bisa tahu berapa haknya ya. Haknya yaitu berapa nih? 1,8 ke 1,9. 0,1 ya. Nah, haknya 0,1 tinggal dicari berapa nilai turunan integrasi numeriknya. Ketukar-tukar. Oke, mungkin itu. Ini ada beberapa soal di latihan ya. Kalau nomor 2 dan 3 itu serupa sama soal maksudnya yang kita bahas ini latihan. Oke, nomor 4 kasus 3 tapi pakai segi 4 dengan haknya yang berbeda. Oke. Coba sekarang mau ini masih ada waktu kan. Mau kita coba latihan yang nomor berapa? Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Sampai di sini. Stop. Dari saya belum ada, Ibu. Oke, Yunas. Bisa lah Yunas ya. Stop. Sama ini titik poinnya ya serupalah kayak turunan. Kalau misalnya haknya berbeda seperti apa, yang kayak gitu tuh ya 11, 12 sama turunan sesungguhnya.
Cuman kalau ini kayaknya entah ya lebih gampang atau lebih sulit. Kayaknya lebih gampang, sama aja sih. Dari turunan yang kemarin, gampang ya. Saya takutnya bilang gampang nanti taunya kalian pusing. Enggak lah ya, kayaknya. Lebih mudah, Bu. Iya, Kalau lebih mudah. secara Excel-nya lebih mudah, Bu. Iya, Tapi benar. kalau secara turunin langsungnya mungkin nanti dapat soal yang agak ribet. Nah, ya nyari nilai eksaknya itu paling ya PR ya. Sesungguhnya kayak misalnya super X itu kan kayak udah, oh ya udah integral super X itu adalah ln X. Ingat-ingat aja. Kalau E pangkat X juga, kalau diturunin kan E pangkat X juga. Berarti kalau diintegralin E pangkat X lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ujian fungsi yang saya keluarkan adalah tidak sulit. Jadinya biar kalian nggak pusing juga nyari integralnya. Oke. Gimana nih? Ini ada 5 soal. Apakah semuanya menjadi tugas atau kayak kemarin lagi pilih dari 5, pilih berapa soal dari 5? Boleh juga. Seperti apa enaknya? Sebenarnya karena mudah kayaknya ya cuman banyak aja sih gitu ya. Sebenarnya nggak sulit, cuman kalau suruh 5 soal ngerjain ya banyak juga. Mungkin enaknya ada yang ngerjain nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi bisa di apa sih namanya? Minggu depan mungkin siapa kasih lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 gitu kali ya. Atau kita bagi-bagi aja gimana? Nanti misalnya ada yang ngerjain nomor 1, 2, 3. Ini kita ada 17 ya? 15 saja. Oh, 15 ya? 6, ini 16 sama Bunikan, berarti kan 15. Nah, oh ya, tadi tuh ada yang izin nggak bisa masuk. Satu Efron, satu lagi Vira apa ya? Iya, Bu. Oh, Vira masuk. Oh, ya, Ayu yang jawab. Satu lagi Vira yang nggak bisa masuk. Berarti ada 2 lagi, 17. Bagi 5. Berarti ya ada yang ngerjain, satu soal yang ngerjain ada yang 3, ada yang 4 gitu berarti ya. Gimana? Atau kalian memang penasaran pengen ngerjain semuanya? Ini latihan apa tugas ya, Bu? Latihan dijadikan tugas. Enaknya gimana? Tugas aja kali ya. Tapi ya itu apa namanya? Dibagi-bagi aja. Jadi minggu depan nanti mempraktekkan gimana cara nyarinya masing-masing kelompok. Misalnya Linda sama Rahmat kebagian nomor 1, terus nanti Ayu sama Yunas kebagian nomor 2. Nanti kelompok 1 yang ngejelasin nomor 1, kelompok 2 ngejelasin nomor 2, gitu aja kali ya. Sebenarnya kan nggak sulit-sulit nian kan, gampang kan? Oke. Itu gini aja, itu kan pilihan pertamanya, kalian dibagi jadi kelompok untuk mengerjakan satu soal. Atau kayak tugas kemarin, dari 5 kalian ambil misalnya 3 soal. Lebih enak yang mana? Saya balikin ke kalian deh. Mau pilih yang mana? Kalau dari saya yang kayak kemarin aja, Bu. Terus mungkin kalau besok mau dipaparin, jadi siapa yang mau gitu, Bu. Atau enggak ditunjuk aja gitu, Bu. Oh, sip. Terima kasih atas masukannya. Yang lain ada yang mau mencoba berargumen? Sebenarnya kalau misalnya keuntungannya kalau kayak gitu tuh, jadi lebih kaliannya masing-masing tuh lebih banyak nyobain soal, itu keuntungannya. Dan saya sebenarnya lebih enak yang itu sih. Jadi apa misalnya kayak saya jadi mahasiswa, ya udah aku pengen coba nomor 1, 3 sama 5, seperti apa hasilnya. Jadi lebih bisa mengeksplor sih. Itu aja kali ya, kayak kemarin aja ya. Pilih 3 cukup, kita mau ke 5-5-nya 3 aja lah ya. 3 soal aja dari 5. Silahkan dipilih mau yang mana. Oke, gitu aja. Nanti minggu depan harapannya sih ya
Jangan semua muanya 1, 2, 3, terus 4, 5-nya nggak kesentuh. Mudah-mudahan kombinasi dari kalian semua itu kekerjakanlah semua 5 soal ini. Jadi minggu depan 5 soal ini bisa kita bahas sama-sama. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Ada yang mau ditanya? Saya stop dulu.